Sama aja dengan pertanyaan gini, kalau udah 3 tahun gimana dong? Kami masih startup. Kalau udah 3 tahun nggak startup semuanya. Iya dong, ya kan? Gitu. Kalau masih ngaku startup berarti ada yang salah tuh di situ. Berarti bisnisnya belum grow. Nah, eligibility di sini. Percayalah hampir semua perusahaan Indonesia mencakup ini kecuali umur. Gitu. Generate revenue kurang dari $1 juta per tahun, nah, come on. Gitu. Perusahaan nggak startup aja kayaknya jarang tuh $1 juta per tahun gitu di Indonesia. Jadi biasanya yang jadi problem yang ini, gitu. Bukan problem, ini yang jadi filternya nih. Kurang dari 5 tahun. Dihitungnya dari mana? Terus terang, kami juga nggak pernah ngecek sih. Harus bentuk PT enggak? Gitu. Pokoknya kalau kalian udah punya itu, kapan terbentuknya tulis di situ, ya selama di bawah 5 tahun, tidak eligible. Kalian bisa produk. Kami cek terus terang nggak cukup. Gitu. Jadi kita mau mendukung ekosistem kok, jadi kita nggak terlalu khawatir. Biasanya di negara-negara tertentu memang bispaknya agak ketat usulnya. Oh ya, nanti kalian kalau register, di sini tempatnya, nanti akan ada yang approve dari Indonesia. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang menghubungi email atau apa telepon. Jangan kasih nomor telepon yang salah. Biasanya yang mengkhawatirkan itu negara-negara kayak Cina gitu. Mereka sering ada yang jual bispak, sebelum itu software dijual sama dia key-nya. Ada. Itu bukan sumber revenue gitu ya, jadi jangan dilakukan. Nah, selain ini semua masih ada tambahan satu lagi adalah kalian dapat akses pakai store, Windows Phone Store sama Windows Store. Jadi sekalian membuat aplikasi kalau jalan di Windows Phone atau di Windows 8 atau 8.1, pokoknya Windows gitu. Kalian bisa submit ke store karena kalian dapat account. Cuman ini memang ada batasannya, free-nya nih tahun pertama. Cuman itu cuma $19 sih sebenarnya, jadi nggak terlalu signifikan. Yang perlu diingat dari Windows Store sama Windows Phone Store sama seperti store yang lain, masalah purchasing dan lain-lain itu splitnya sama 70-30. Tapi kalau kalian revenue-nya sudah di atas $25.000, splitnya berubah jadi 80-20. Gitu. Itu cuma Microsoft yang ada. Jadi kita kembalikan lagi lebih banyak benefitnya buat developer. Oke. Ada yang mau bertanya mengenai ini? Bisa? Saya aja gimana ini? Jadi kalau nggak ada yang bertanya, saya juga bingung mau bertanya apa gitu. Aplikasi tapi nggak coding, agak aneh sih ngomongin sama developer. Jadi kalau kalian punya website atau blog atau apa, atau cuma sekedar mau bikin aplikasi lucu-lucuan, ini fansnya siapa artis yang bisa saya mention? Taylor Swift misalnya gitu. Salah umur ya? Kita punya yang namanya jadi jangan terlalu perhatikan bahwa itu Windows Phone. Sebenarnya ini appstudio.windows.com. Jadi di sini it's free. Kalau mau nyoba silakan. Gitu. Kalau kita start new project di sini, ini basically kita membuat aplikasi tanpa coding, tanpa pakai Visual Studio. Saya udah beberapa kali bikin, jadi ada. Di sini ada beberapa template yang bisa dipakai. Makanya jangan heran kalau di Windows Phone tiba-tiba ada banyak aplikasi mengenai birthday. Mau birthday party aja bikin aplikasi. Gitu. Beneran ada gitu. Mengenai keluarganya dan lain-lain. Jadi bayangkan ini kalau kita buat kosong, ini empty app, gitu. Create. Tapi terus terang memang ini webnya agak berat, jadi jangan don't even try this kalau di internetnya lambat. Kita bisa lihat langsung previewnya di Windows Phone atau di Windows. Jadi kalau dibuat bulat ini kan artinya dia lagi touch mode. Saya bisa langsung. Jadi misalnya mau nambahin apa gitu. Saya misalnya punya ada websitenya. Ini blognya MSDN misalnya gitu ya. Ini kan kita punya blognya MSDN Indonesia. Dia pasti punya RSS biasanya kan selalu. Jadi saya tinggal ambil RSS-nya apa. Saya
copy di sini. Saya tinggal pilih bloknya yang RSS di sini. Ada basic. Jadi RSS tambahin section name-nya blok, URL-nya confirm. Dia udah langsung buat di sini blok, dia langsung tarik datanya. Jadi kita langsung bisa tes di sini aplikasinya jalan di Windows gimana bentuknya enggak. Dia langsung layoutnya beda antara yang yang Windows sama Windows Phone. Karena dia ini bentuknya nanti ke samping nanti saya. Nah, terus misalnya apa? Kita punya channel YouTube misalnya Face Indonesia, kita punya beberapa video, kebanyakan untuk IT Pro sih, bukan untuk developer, jadi audiensnya bukan untuk kalian. Nah, jadi saya tinggal copy ini, nama usernya apa, saya balik lagi ke sini, tambahin YouTube, yang section name-nya misalnya video. Nah, ini bisa user atau by search, jadi kalau mau bikin aplikasinya berdasarkan search bisa di YouTube gitu. Ini taruh di sini. Indonesia confirm. Dia langsung ada satu ini lagi section lagi namanya video, dan videonya langsung keluar. Nah, cuma kan video biasanya bentuknya bukan gitu dong, masa videonya kecil terus ada tulisan banyak gitu. Bentuknya bukan gini gitu. Saya save dulu. Terus saya edit di sini. Harusnya section video agak beda nih. Nah, kita bisa ubah-ubah tampilannya. Mau bentuknya gimana? Dan itu langsung previewnya langsung real time di sana gitu. Biasanya kan begini ya bentuknya video. Udah save. Balik lagi. Bentuknya udah jadi video. Nih blog. Tadi kan video. Nah kalau dilihat di videonya juga udah berubah. Jadi bentuknya video. Nah ini bisa ditambahin macam-macam. Facebook, Instagram, search lewat link, Flickr gitu ya. Atau tambahin menu dan lain-lain, udah semuanya ada di situ. Nah kalau dia udah selesai kita tinggal finish. Nah ini masih bisa diubah-ubah lagi ya. Ini kan masa timnya hitam gitu ya, kalau mau diganti silahkan, mau ganti-ganti warnanya gitu, itu bisa. Terus mau diganti nanti filenya bentuknya gimana gitu kan. Kalau Windows Phone kan gini kan, yang model-model ada kecil ada besar gitu ya. Terus ada cycle-nya, bisa diganti semua gitu. Terus ini untuk publish-nya namanya apa, aplikasinya semuanya bisa, language-nya. Nah kalau ini udah finish, udah selesai, kita udah klik finish, jadi aplikasinya begini, bisa dicoba lagi sekali di sini. Tinggal ini klik generate, dan klik generate. Nah ini suruh pilih mau untuk Windows Phone 8 atau ini yang baru Windows Phone 81 dan Windows 81, jadi universal Windows App. Kalau kita generate ini, udah nih generating. Ini semuanya di servernya Microsoft. Kita nggak ada coding di lokal sama sekali. Walaupun nanti kalian masih punya option untuk kalau udah jadi di download, terus buka pakai Visual Studio. Kalau mau diedit-edit lagi, kan kadang-kadang ada yang agak advance gitu, yang harus di coding atau apa. Minimal kan template-nya udah jadi. Atau kalau itu udah jadi benar-benar, misalnya kalian punya blog pribadi, terus mau bikin aplikasi untuk Windows Phone atau Windows 8, buat aja di sini. Terus habis itu nanti setelah ini generatingnya selesai, dia bisa kita publish langsung ke store. Jadi, dan nggak ada coding, nggak ada apa. Yang penting main dengan image dan lain-lain aja. Bagus-bagus aja. Jadi kalau agak narsis sedikit gitu ya, kalau punya blog pribadi gitu ya, tambahin. Kalau di search itu gimana sih kalau di ini? Boleh-boleh aja. Nah ini kan udah jadi. Package-nya bisa diambil. Nih. Langsung kalau mau dites pakai Windows 81 bisa, atau source code-nya di download, atau mau dipublish. Cuma kalau untuk publish harus ada diisi, tadi kita nggak isi. Jadi silakan dicoba. Biasanya ini cocoknya untuk kalian yang mainnya pakai media. Jadi misalnya bikin website, kerjaannya dan lain-lain, terus mau bikin aplikasi, misalnya news gitu. Ngapain bikin lagi coding aplikasi yang udah tinggal gini-gini jadi? Yang penting kan basicnya udah jadi. Oke, jadi udah ngomong Bispak, udah ngomong teknologi tidak. Puas. Ada pertanyaan?
Jadi kira-kira yang tidak akan daftar Wispa ya? Kalau di Indonesia harus gitu, kalau ditanya soalnya kalau nanya nggak ada yang angkat tangan. Nanyanya harus dibalik, yang tidak akan daftar Wispa. Jadi semuanya daftar nih. Kita dapat daftar ini peserta. Nanti kita adakan kuis atau enggak ya? Oke, ini saya buka lagi slide-nya. Jadi kalau ada yang jadi sekedar summary, di Spark kalian dapat software dari Microsoft 3 tahun. Semua software dapat Azure sekitar $150 per bulan. Saya bilang sekitar karena nanti dapatnya dalam rupiah. Kalau nggak salah itu 1,8 juta gitu ya. Karena kita pakai IDR, kita pakai rupiah. Sekitar $150 per bulan. Terus dapat support dari kita sering ada training dan yang lain. Tapi silakan daftar. Kalau ada kesulitan untuk daftar, bisa kontak saya di Twitter atau di email. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, terima kasih atas waktunya. Saya serahkan lagi ke Mbak. Silakan.